Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 38. Di awal video ini tentunya cerita Bu Persa membuat Vincent terkejut bukan main. Dragon, naga, jadi maksud ibu makhluk semacam itu ada di dunia ini. Melihat reaksinya, Bu Persa pun tertawa, membalas. Bukannya tidak mengherankan ya, benda yang menempel pada Crimson Lotusmu juga dari tulang naga kan? Lagi-lagi Vincent dan Julian dikejutkan oleh perkataan Bu Persa. Hingga Julian pun yang kebingungan berkata, Cuma ayah dan Lail saja yang tahu soal tulang naga itu. Vincent membalas, sepertinya berusaha menyembunyikan sesuatu dari orang yang dijuluki Nyonya Adensa. Itu hal yang percuma ya. Kemudian Vincent melanjutkan, bagaimana ibu bisa bertahan hidup dari naga itu? Bu Persa pun mulai kembali bercerita. Aku pun kurang tahu rinciannya. Mungkin hanya Sarpana saja yang tahu. Saat itu ketika kami tak bisa melarikan diri, naga tersebut menyombongkan tentang kematian kita. Hal itu pun membuatku tak punya pilihan lain selain menyerang habis-habisan semampu kita. Namun sayangnya, meskipun kami bertiga telah berusaha menyerangnya bersamaan, setelah aku dan Sarpana mengkombo serangan ke arahnya, kan menggunakan teknik pamungkas keluarga Adensa dan menyerang ke arahnya. Tetapi teknik pedangnya sama sekali tak bisa menembus tubuh sang naga yang dibelokkan hingga menjauh dari tubuhnya. Hal itu pun membuatkan terkejut bukan main. Lalu di tengah kami bertiga yang mulai merasa jika mengalahkannya adalah hal yang mustahil. Sang naga menunjukkan kemampuannya, di mana ia mengatakan meskipun kami bertiga cukup mengesankan, selalu ada batasan akan kemampuan manusia. Dan saat itu aku, Sarpana, bahkan kan merasakan tubuh kita berasa hancur karena sebuah mana, hingga kami bernapas pun kesulitan. Hingga akhirnya aku dan Sarpana terjatuh dan hampir pingsan di sana. Meski begitu, kan nampaknya masih bisa menahannya. Hingga sang naga pun tertarik dengannya karena bisa bertahan dari mana yang ia keluarkan. Seakan-akan sang naga menyayangkan jika ia harus membunuh seseorang yang sungguh kuat, yang bisa menahan mana miliknya. Tetapi pada akhirnya kan pun terjatuh tumbang ketika sang naga menggunakan magicnya. Kala itu sang naga menjelaskan jika semua cara yang digunakan manusia untuk menggunakan mana adalah tiruan dari cara yang digunakan naga. Sekuat apapun warrior, kami 100 tahun lebih awal untuk mengalahkannya. Dan kemudian tubuh sang naga itu berubah menjadi sosok yang menyerupai manusia. Lalu ia mendekat ke arahkan dan bersiap untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja aku mendengar sebuah ledakan. Namun saat aku membuka mataku, aku melihat tubuh Sarpana yang menahan serangan sang naga. Meski awalnya sang naga terlihat terkejut dengan Sarpana yang bisa menahan serangannya, akhirnya ia mengubah sikapnya dan mengatakan jika ia mengetahui jika Sarpana dari keluarga Hisli. Namun di saat Sarpana bertanya mengapa sang naga mengetahui hal itu, ia hanya membalasnya karena keluarga Hisli itu telah dipilih olehnya. Hanya itu yang ku tahu. Saat tersadar, kami sudah berada di luar air terjun dan Sarpana ia sedang memegang Heavenly Fruit di tangannya. Mendengar hal itu, Vincent pun seketika terdiam berpikir, Heavenly Fruit ternyata benar-benar ada. Memang yang Arslan tinggalkan di Crimson Fortress adalah Heavenly Fruit. Lalu Bu Persa melanjutkan, tapi setelah itu tubuh Sarpana menjadi semakin melemah. Kekuatannya yang dikenal luar biasa lenyap dalam waktu beberapa tahun. Dan di tahun-tahun terakhirnya
menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi sangat sulit. Bahkan di kondisinya yang seperti itu pun, Sarpana tidak memakan heavenly fruitnya. Dia ingin Khan yang memakannya. Namun Khan juga tak bisa dengan mudah menerima kekuatan yang datang dengan nyawa Sarpana sebagai bayarannya. Karena Sarpana lah satu-satunya wanita yang sangat dicintai Khan. Jadi, di tengah perselisihan yang terjadi selama beberapa dekade itu, Sarpana meninggalkan kami semua dari dunia ini. Sesuai wasiatnya, Khan pun pada akhirnya mengkonsumsi heavenly fruit itu. Sarpana tetap ada di hati dia selamanya, tetap sama seperti saat-saat yang indah itu. Melihat ekspresi wajah Bu Persa, Vincent pun sempat berpikir, aku bisa merasakan banyak emosi yang bercampur di wajah ibu. Kecemburuan, kerinduan, iba. Lalu ia bertanya, bagi ibu sendiri, ibu kandungku itu orang yang seperti apa? Bu Persa membalas, aku juga menghormati dia, sekaligus iri padanya. Ada sebuah momen di mana saat itu Sarpana memelukku dan mengatakan, jika tidak apa-apa, aku bukanlah boneka. Vincent, maukah kamu memenuhi satu permintaan ibumu ini? Mendengar hal itu, Vincent bertanya, permintaan apa? Dengan wajah seriusnya, Bu Persa menuturkan, hancurkan Helllife, keluargaku. Beberapa hari kemudian, di area Crimson Fortress, pada air terjun Nile yang telah diceritakan oleh Bu Persa, terlihat Vincent yang memperhatikan air terjunnya sembari berkata pada Julian, jadi rupanya seperti ini penampakan air terjun Nile. Julian membalas, wah arusnya memang deras ya. Loh, Hugh, kau ngapain? Kenapa kau menggunakan pedangmu? Namun, tanpa dugaannya, tiba-tiba saja Vincent menggunakan teknik miliknya yang ia gabungkan dan tambahkan dengan trait miliknya, Absolute Sorceress, All Gods. Namun meskipun tekniknya begitu kuat, hal tersebut tak mampu membuat air terjunnya berhenti. Meski begitu, Julian langsung merasa panik. Apa yang kau lakukan? Bagaimana jika pintu masuk guanya teruntuh? Namun Vincent langsung menyangkalnya. Runtuh? Apa kau kira guanya akan runtuh dengan semudah itu? Dikala air terjunnya kembali mengalir dengan deras, Julian berkata, air terjunnya baik-baik saja. Apa-apaan air terjun ini? Vincent pun menimpali. Kurasa aku tidak bisa masuk dengan cara ini. Lalu, sembari mengeluarkan sebuah kertas dari dalam saku bajunya, Vincent berpikir, naga yang tinggal di dalamnya pasti telah menunggu Duan Wusus Detrat. Di keluarga Densa pasti ada semacam hubungan antara air terjunnya dan Arslan. Ibu kandung Vincent pasti menggunakan metode yang berbeda dari metode yang dipersiapkan untuk masuk. Pasti itu alasannya kenapa dia melemah dan meninggal setelah mendapatkan Heavenly Fruit. Lalu kunci untuk melewati air terjunnya pasti tersembunyi di sekitar sini. Aku harus menemukannya, kebenaran yang ada di balik air terjun ini. Sementara itu, di kantor Crimson Fortress terlihat Dean Vargon yang kebingungan dengan laporan yang dikerjakan oleh Headmaster Herka. Dainer Helllife mati di tempat itu. Kepala keluarga Fior dieksekusi oleh Patriarch Han di bawah pengawasan Giramil. Insiden yang sangat besar telah terjadi. Melihat ekspresi wajahnya, Headmaster Herka membalas, ya kan? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika aku tak ada di sana? Mendengar hal itu, dan Vargon yang merasa kesal pun menimpali. Ingatkan aku siapa yang menunda-nunda untuk pergi ke sana dan bilang kalau itu mengerepotkan. Headmaster Herka yang tak bisa menyangkalnya pun berkata, apa aku bilang begitu ya? Ya setidaknya ini berakhir dengan baik. Meskipun apa yang terjadi antara saudara itu cukup tragis. Mendengar hal itu, Dan Vargon pun menghela napasnya lalu menatap ke sebuah foto
yang ia simpan di meja kerjanya. Lalu berpikir, benar, saudara. Sementara itu, di sebuah gang sempit di sebuah kota, terlihat pria sedulan yang tengah tergesa-gesa berlari. Namun sayangnya, jalan yang ia tuju adalah jalan buntu. Tidak, jalan buntu. Di tengah kepanikannya, di belakangnya muncul pria Snelljok dan juga beberapa bawahannya yang kini mengejarnya sembari berkata, "Kenapa kau tidak menyerah saja, Dulan? Dan seharusnya kau memanggilku senior." Ya, sekarang itu tidak penting. Kau harus menyerahkan Holy Grail-nya kepada orang yang lebih pantas dan meninggalkan dunia sekuler untuk menerima pengajaran dari Holy King selamanya. Setelah mengatakan itu, pria Snelljok yang kini memegang pedang langsung menerjang ke arah pria sedulan. Namun, tanpa ia duga, tiba-tiba saja muncul kilatan petir yang langsung menyambar pada bawahannya di belakang. Wah, apa yang terjadi? Dan di tengah keterkejutannya, tiba-tiba saja sebilah pedang telah muncul mendarat tepat di depan lehernya, yang mana itu merupakan pedang dari Merlin Parker, master yang mengajari Vincent. Lalu dengan seriusnya Merlin berkata, "Sebaiknya kau menyerah atas Holy Grail-nya, kecuali jika kau mau kehilangan kepalamu lagi. Mulai saat ini, aku yang akan melindungi Holy Grail-nya sebagai paladin dari pria sedulan." Kita kembali kepada Vincent yang nampaknya telah kedatangan seorang tamu yang ia panggil sebelumnya. Dan tamu itu adalah keturunan langsung ketiga Adenza, perwakilan kadet peringkat 1 Hannah Adenza. Sembari melangkah mendekat ke arah Vincent, Hannah menuturkan, "Kenapa kamu memanggilku kemari, Vincent? Bukankah ini tempat untuk misi kelulusan?" Vincent membalas, "Benar, kau akan segera mempertarungkan air terjun klaim, kan, Kak?" Hannah menimpali, "Benar, namun aku masih kekurangan poin untuk misi kelulusan. Tak ada banyak tugas yang memerlukan kadet peringkat pertama. Situasi kami cukup mirip dengan apa yang kadet peringkat 9 hadapi." Mendengar hal itu, Vincent pun menunjukkan sebuah kertas padanya sembari berkata, "Itu kenapa aku mau menawarkan padamu untuk bergabung denganku dalam sebuah misi." Hannah pun sekilas membaca kertas misinya sembari berpikir, "Misi yang diminta dalam nama ibu, kurasa tidak rugi untuk mendengarkannya." Lalu Hannah berkata, "Itu misi yang seperti apa?" Vincent membalas, "Pertama-tama aku harus mendatangi wilayah milik Helheim." Hannah pun duduk di sebuah batu di sana lalu menimpali, "Wilayah milik Helheim dan kematian paman, pasti itu tidak akan mudah untukmu." Vincent melanjutkan, "Benar, maka dari itulah aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin kau bertindak sebagai pengawalku. Sebagai gantinya, kau akan mendapatkan sebuah poin yang cukup demi misi kelulusan." Mendengar hal itu, Hannah yang merasa jika ada udang di balik batu bertanya, "Kamu tidak akan menawarkan hal seperti ini tanpa menginginkan sesuatu sebagai gantinya? Apa itu yang kamu mau?" Vincent pun membalas, "Aku mau sebuah gambar." Di saat Vincent mengatakan itu, tiba-tiba saja Hannah teringat dengan kenangan masa kecilnya di saat ia masih dekat dengan Vincent. Lalu, di saat Vincent melanjutkan, "Bukankah yang sebelumnya sudah terlalu tua? Kenapa kau tidak?" Namun, perkataan Vincent seketika terhenti ketika Hannah menodongkan pedangnya dan bersiap dengan teknik Grace Sculptor Michaelian. Dengan wajah yang begitu emosi, Hannah berkata, "Apa kamu sedang main-main denganku?" Vincent pun dengan tenangnya membalas, "Tidak, aku serius. Itu kenangan yang sangat penting bagiku." Namun, perkataan Vincent membuat Julian yang merasa tidak setuju dengannya berkata, "Kak, itu tidak sepenting itu. Apa yang kau katakan?" Vincent pun beralasan,
Mana mungkin, seperti itu kan? Kondisi gambaran dari waktu yang sangat lama masih sangat bagus. Apa kau kira aku tidak akan mengetahui kalau kau merapalkan preservation spell pada gambarnya? Julian pun yang tak bisa menyangkalnya kini terdiam dengan malu-malu. Lalu Vincent dengan tenangnya melanjutkan, "Kak, aku juga banyak berubah. Apa kau tidak mau menggambarnya lagi?" Mendengar hal itu, Hana pun menarik kembali pedangnya, lalu melangkah pergi sembari berkata, "Ubah permohonanmu, maka aku akan memikirkannya." Melihat sikapnya, Julian terlihat sangat sedih, bahkan bergumam, kakak." Sementara itu, di wilayah keluarga Helllife, terlihat seorang pria yang dengan santainya menampung sebuah tetesan dari langit-langit menggunakan sebuah gelas. "Apa kau memberitahuku kalau Deimar sudah tewas?" Pelayannya membalas, "Benar, mungkin sedikit tidak enak didengar. Tapi, namun sebelum pelayannya menyelesaikan kalimatnya, tuan yang ia layani, yang mana merupakan patriark dari keluarga Helllife, Garponzo Helllife, langsung menyelahnya. Kau menghapus jejak keterlibatanku sebaik mungkin kan? Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak mendengar pertanyaanku?" Bersamaan dengan sebuah cairan yang semakin banyak berjatuhan dari langit-langit, pelayannya melanjutkan, "Iya, saya dengar. Semuanya dibuat seakan-akan Deimar bertindak atas keinginan sendiri. Ini tidak akan memberikan dampak besar terhadap keluarga Helllife." Mendengar hal itu, Pak Garponzo kini menenggak sebuah cairan di gelasnya sembari menuturkan, "Persa selalu mempertanyakan cara yang kuambil untuk melakukan sesuatu. Tidak heran kalau dia menunjukkan permusuhan padaku. Bagus, mari lihat apa yang bisa kau lakukan, Persa, dan kau juga, Vincent." Gini pun diakhiri dengan, ternyata tetesan-tetesan yang berjatuhan ke lantai dari langit-langit merupakan darah dari spesies dragon yang telah ditaklukkan oleh Pak Garponzo. Dan bahkan cairan yang ia tenggak pun merupakan darah dari spesies dragon itu. Kini setelah menghancurkan gelas di tangannya, Pak Garponzo yang bisa merubah wujudnya semi spesies dragon menekankan, bagaimanapun kami masih memiliki senjata rahasia darah dari spesies dragon. Itu benar, Persa. Datanglah ke pelukan ayahmu. Kau juga, Vincent. Datanglah ke pelukan kakekmu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.